Selamat pagi, salam sehat, salam sejahtera buat kita semua. Jumpa lagi pada mata kuliah Research Methodology. Adapun topik yang akan kita angkat pada pertemuan kali ini adalah Research Design and Research Question atau rancangan dan pertanyaan penelitian. Masih bersama saya, Leon Andretti Abdillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sehat dan sejahtera buat kita semua. Selamat datang rekan-rekan mahasiswa yang saya cintai dan banggakan dimanapun Anda berada. Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Perkenalkan, saya Leon Andretti Abdillah, saat ini sebagai Associate Professor Computer Science and Information System, kemudian Asesor BKD, Editor Journal and Conference, Reviewer Ditjen Diktiristek, kemudian penghapus jumlah mata kuliah seperti ACI, KMS, CRM, dan lain sebagainya, mentor di Pablo New Zealand, serta Unpad Indonesia, Consultant Academic Research and Community, serta Koordinator Natural System Research Group. Berikut sejumlah mata kuliah yang diampu, dimulai dari System Analysis and Design, Enterprise System, Research Method, Human-Computer Interaction, Knowledge Management System, Human Capital Management, Algorithm Programming and Data Structures, Supply Chain Management, Business Process, serta beberapa mata kuliah lainnya. Course Description. Research Methodology is a subject for students in the Information System Study Program, Faculty of Computer Science, Universitas Bina Dharma. The course has spec of 2 credits. Materials are delivered both face-to-face and virtual using cloud Zoom meeting as well as through blended learning activity by using Moodle e-learning platform. This course aims to provide students with the necessary skill and knowledge to conduct research effectively. It covers the basics of research design, data collection, data analysis, and reporting. Students will learn how to formulate research questions, develop research proposals, collect and analyze data using appropriate method, and report research findings. Course objective. Upon completion of this course, students will be able to 1. Define and explain the basic concepts and principles of research methodology. Identify and select appropriate research design for the different research questions and purposes. Develop and write research proposals that include clear research question, objective, and methodology. Apply appropriate methods for data collection and analysis. Critically evaluate research findings and draw valid conclusions based on them. Communicate research findings effectively in written and oral formats. Sebelum masuk pada materi pada minggu ini, ada baiknya kita review materi-materi yang sudah dipelajari pada minggu sebelumnya, yaitu dimulai dari Research Ethics Intro, kemudian Common Ethical Issues, Authorship Ethical Issues, Research Integrity, dan Research Misconduct. Selanjutnya, ethical research conduct implies the application of fundamental ethical principles and legislation to scientific research in all possible domains of research. Ini dari All European Academies ya, tahun 2017. For example, biomedical research, nature science, social science, and humanities. Jadi katanya, pelaksanaan etika penelitian itu berdampak pada penerapan dari fundamental ethical principle and legislation. Nah, ya, bagaimana prinsip dan legislasi etika-etika fundamental terhadap penelitian secara ilmiah dari seluruh bidang penelitian. Ini versi All European Academicsi ya. Contohnya misalnya untuk penelitian biomedical, kemudian nature science, ilmu alam, social science, ilmu sosial dan humanity dan kemanusiaan. Common ethical issue ya. Jadi ini ada sejumlah etika umum dari Thomas ya. Misalnya the design and implementation of research involving humans, being and animals. Jadi perancangan dan implementasi penelitian yang melibatkan manusia dan juga hewan. Kemudian scientific misconduct such as fraud and plagiarism. Ini terkait dengan plagiarism katanya untuk pelaksanaan penelitian yang misconduct. Kemudian improper practice, restless blowing, and research management. Kemudian ada ethical issue related to authorships ya. Academic authorship involve communicating scholarly work, establishing priority for the discoveries, and building peer reputations, and come with intrinsic burden of accident or the responsibility for the contents of the work. Jadi
Academic adoption itu melibatkan komunikasi ilmiah ya, sehingga dapat membentuk prioritas teman mereka serta membangun reputasinya ya. Bisa juga digunakan ini sebagai basis of evaluation for employment, promotion, and other honors. Jadi digunakan sebagai dasar evaluasi untuk employment ya, kemudian juga promosi dan mungkin penghargaan-penghargaan lainnya. Selanjutnya masuk ke research integrity. Ini encompasses dealing fairly with others, honestly about the methods and results, replicating the result with wherever possible so as to avoid errors, protecting the welfare of research subjects, ensuring laboratory safety, and so forth. In order to prevent mistakes, peer reviews should take place before the result output is published. Type of research misconduct sendiri itu ada 3. Yang pertama adalah namanya fabrication atau illegitimate declaration of data. Yang kedua adalah falsification atau inappropriate alteration of data. Yang ketiga adalah plagiarism, yaitu taking others' works sans attributions. Adapun tujuan pertemuan kali ini itu adalah mengetahui dan menjelaskan yang pertama common ethical issue, kemudian authorship ethical issue, kemudian research insecurity, sampai ke research misconduct. Adapun agenda pada pertemuan kali ini kita bagi jadi 5, dimulai dengan introduction, kemudian dilanjutkan dengan research framework, kemudian baru research design, research question, serta research contribution. Kita mulai dari introduction ya. The broad research approach is the plan or proposal to conduct research involves the intersection of philosophy, research designs, and specific methods. Ini dari Creswell dan Creswell ya tahun 2018. Jadi katanya suatu pendekatan riset yang umum itu adalah perencanaan atau usulan untuk melaksanakan penelitian. Ini melibatkan dari intersection dari filosofi, research design atau rancangan penelitian, dan metode khusus. Selanjutnya adalah framework untuk research ya. In planning a study, researchers need to think to develop physical worldview assumptions that they bring to the study. The research design that is related to worldwide, and the specific methods or procedures of research that translate the approach to practice. Jadi dia harus memikirkan bagaimana filosofi atau asumsi yang akan dilakukan pada studinya, kemudian rancangan penelitiannya, dan juga metode spesifik. Ini nampak seperti pada gambar di sebelah kirinya. Sekarang baru masuk ke research design atau rancangan penelitian ya. Jadi research designs are types of inquiry within qualitative, quantitative, and mixed method approach that provide specific direction for procedures in research study. Jadi rancangan penelitian itu dalam bentuk tipe kebutuhan terkait dengan sifat kualitatif, kuantitatif, atau metode campuran yang menyediakan arahan spesifik untuk prosedur dalam research study. Lebih lanjut, research design itu dapat berupa sebuah rencana atau plan untuk memilih sumber-sumber dan jenis informasi yang dipakai untuk menjawab pertanyaan penelitian. Bisa juga berupa kerangka kerja atau framework untuk merinci hubungan-hubungan antara variabel dalam kajian tersebut, atau bisa juga sebuah cetak biru atau blueprint yang memberikan garis besar setiap prosedur, mulai dari hipotesis sampai dengan analisis data. Lanjut ke understanding research design. Jadi penyusunan research design dilakukan setelah kita menetapkan topik atau mungkin lebih detail lagi judul penelitian yang akan kita laksanakan. Desain penelitian memaparkan apa, mengapa, dan bagaimana suatu masalah itu diteliti. Kemudian desain riset terkait juga dengan framework atau kerangka kerja atau rencana untuk melakukan studi yang akan digunakan sebagai pedoman dalam mengumpulkan dan menganalisis data. Berikut ada research design illustration example yang diambil dari penelitian yang berjudul Research into the Effectiveness of Online Learning in Higher Education. Sifatnya adalah survey finding.
Perhatikan ya, design and development of survey instrument. Di sini dia akan melibatkan survey design dengan menggunakan questionnaire development, survey design-nya, kemudian interview development. Dari sini maka dapat diambil data source berupa sample selection, kemudian data collection-nya. Ini dia bisa melibatkan kuantitatif, initial analysis-nya, dan kualitatif. Lanjut, baru bisa dianalisis dan baru bisa menghasilkan result-nya. Ini juga ada research design example ya. Ini dari buku Textbook Marketing Research and Information System karangan Crawford ya. Ini dia membuat bahwa research design itu juga berisikan urut-urutan langkah-langkah pada penelitian seperti gambar berikut ini. Sekarang kita baru masuk ke research question atau pertanyaan penelitian. Tujuan dari penelitian adalah untuk menjawab pertanyaan dan memperoleh pengetahuan baru atau new knowledge. Sehingga suatu penelitian itu idealnya haruslah menjawab suatu pertanyaan yang dikenal dengan istilah research question. Research questions is the essence of what the researchers want to know or the question they want to answer. Jadi pertanyaan penelitian itu merupakan esensi dari penelitian, apa yang mau diketahui ya, atau apa yang akan dijawab. The overall purpose of the research is therefore to find an answer to the research question. Jadi secara umum, tujuan dari suatu penelitian itu adalah untuk mencari jawaban dari research question. An appropriate and well-executed research design ensure that this is done in the most rigorous way possible. Maka bersesuaian ya, harus bersesuaian antara research design dan research question-nya. Selanjutnya adalah research contribution. Research question dari Stockmer sebaiknya harus membahas topik yang relevan dan penting serta memberi kontribusi teoritis potensial untuk literature. Maka ada 4 kemungkinan yang bisa didapatkan dari suatu penelitian sebagai kontribusinya. Yang pertama, itu bisa saja penelitian itu akan menambah atau add to kepada penelitian yang sudah ada, bisa juga mengubah, alter, mengganti, change, atau bahkan menyangkal atau refute dari hasil penelitian yang saat ini. Dalam membangun suatu research question atau pertanyaan penelitian bisa menggunakan framework. Such framework are mnemonics which can help you focus on your research question. Jadi ada suatu search framework dalam bentuk mnemonik yang bisa membantu kita fokus dalam membuat atau membangun pertanyaan penelitian. They are also useful in helping you to identify the concept and term you will use in your literature research. Jadi sangat berguna juga untuk mengidentifikasi konsep-konsep atau istilah-istilah yang akan digunakan ketika melakukan pencarian literatur. Yang cukup populer itu adalah PICO framework. PICO is a framework commonly used in health science to focus clinical question. Jadi untuk contoh ini adalah PICO yang sering dipakai pada health science atau juga untuk pertanyaan-pertanyaan clinical ya. PICO sendiri merupakan kependekan dari population, patient, or problem untuk P-nya. Kemudian I-nya adalah intervention, C-nya adalah comparison, dan O-nya adalah outcome. PICO sendiri memiliki sejumlah varian lagi. Ada yang PICOS dan PICOC ya. Yang untuk yang T itu ada tataman time, kalau yang S itu adalah study design, sedangkan yang C adalah context. Selanjutnya baru kita masuk ke research question PICOT approach. Jadi ada suatu pendekatan yang namanya PICOT dalam membuat suatu research question. PICOT ini sendiri terdiri atas 1, 2, 3, 4, 5 ya. Yang pertama P itu adalah target population, kemudian I-nya adalah intervention, C-nya adalah comparator intervention, O-nya adalah outcomes, dan T adalah timings of the assessment of outcome-nya.
For qualitative question, kita bisa menggunakan SPIDER. Ini merupakan kependekan dari sample, phenomenon of interest, design, evaluation, dan research type. Selanjutnya, for question about causes or risk, ini bisa menggunakan mnemonic PEO, di mana P-nya adalah population, kemudian E-nya adalah exposure, dan O-nya adalah outcomes. Selanjutnya, research question yang terkait dengan intervention atau policy, itu bisa menggunakan SPICE dan ECLIPSE. SPICE sendiri, ini merupakan mnemonic dari settings, population or perspective, kemudian intervention, comparison, dan evaluation. Sementara Eclipse itu adalah mnemonics dari expectation, client group, location, impact, professional, dan services. Research question juga perlu memperhatikan final criteria ya. Final criteria itu terdiri atas feasible, interesting, novel, ethical, and relevant. Jadi dilakukan dengan boleh salah satu, apakah something that has not previously been described or explained, jadi sesuatu yang sebelumnya belum pernah dijelaskan, atau something that has been poorly described or explained, dia sudah dijelaskan tetapi masih minim. Ya. In both case, such gap only become visible with the context of a larger coherent story that you are trying to understand and develop. Nah, jadi gap itu katanya baru bisa nampak kalau konteksnya relatif koheren dan lebih besar, sehingga kita perlu memahami dan membangun ya dengan membaca literatur review dengan lebih intens. Nah, bagaimana untuk menjawab research question ya? Ini ada sejumlah cara yang dapat dilakukan untuk menjawab dan memperoleh pengetahuan baru dari Wallman tahun 2011 ya. Antara lain katanya adalah dengan mengategorikan atau categorize. Kemudian bisa juga dengan cara menggambarkan atau describes. Selanjutnya adalah menjelaskan atau explains. Bisa juga dengan membandingkan atau compare. Kemudian menggabungkan atau correlate, meramalkan, predict, atau bisa juga dengan mengendalikan atau control. Tinggal dipilih mana yang paling bersesuaian dengan tipe penelitian yang sedang dilaksanakan. Untuk suatu proyek penelitian, boleh menggunakan satu atau lebih dari tujuan-tujuan yang di atas dari 7 tadi ya. Ada kalanya cuma satu saja yang dibutuhkan, tetapi bisa saja lebih dari satu, entah dua, entah tiga, bahkan mungkin 4 atau 5 juga bisa digabungkan sesuai dengan kebutuhannya. Karena setiap kondisi kadangkala melibatkan sejumlah cara dalam proses penyelesaiannya, sehingga sangat lumrah dalam suatu proyek penelitian juga melibatkan sejumlah cara. Selanjutnya, research question itu bisa juga menggunakan brainstorming ya. Jadi brainstorming is an individual or group method for generating ideas, including creative efficacy or finding solution to problems. Jadi dia merupakan pendekatan individu atau berkelompok untuk membangun suatu ide ya, meningkatkan kreativitas dan efisiensi serta menemukan solusi atas suatu problem. Juga attacking a problem from many directions at once, bombarding it with rapid fire question in order to come up with viable solution. Dan juga one of the chief aim of brainstorming is to come up with original and novel ideas. Nah, jadi pertanyaan-pertanyaan yang memicu ide-ide novelty itu sangat bagus sekali apabila dibangun dengan menggunakan brainstorming. Untuk tools pada brainstorming ada sejumlah yang ditawarkan ya. Yang pertama misalnya Asana Team Brainstorm bisa diakses melalui URL berikut. Yang kedua Google ya, google.it, kemudian IdeaBots, Miro, dan The Brain. Kalian boleh coba satu persatu ya. Usahakan minimal satu diterapkan sesuai dengan kepentingan atau project kelompok masing-masing ya.
sampai ke conclusion atau simpulan ya. Jadi research design itu dapat berupa plan atau rencana, kemudian juga frameworks atau kerangka kerja, bisa juga berupa blueprint atau cetak biru. Yang intinya adalah bagaimana melaksanakan suatu penelitian ya. Sedangkan research question itu harus membahas topik yang relevan dan penting dengan kontribusi bisa berupa menambah atau add to, mengubah atau alter, mengganti, change, atau bahkan bisa juga refute atau menyangkal dari hasil penelitian yang saat ini atau yang sedang berlangsung atau yang sudah diyakini. Untuk assignment ketiga, masih berdasarkan tema proyek kalian, diminta untuk mencari 3 definisi lagi dari research design and research question, lengkapi dengan suatu gambar, cantumkan referensinya, dan termasuk research design dan research question dari topik masing-masing. Disimpan assignment itu dengan menggunakan Word, dengan nama RM, ya tahunnya, kelas, kemudian kode assignment 03, serta grup atau tema kelompoknya. Simpan di Dropbox dan paste URL yang didapat dari Dropbox ke tempat pengumpulan tugas berupa URL ya. Berikut referensi yang terpakai pada pertemuan kali ini, mulai dari Abdillah, Brewster, Curtis, Hermadi, O'Brien, Satsinger, Sally, Steele, Witten, sampai ke Zwas. Berikut referensi yang terpakai pada pertemuan kali ini, mulai dari Abdillah, Brewster, Curtis, Hermadi, O'Brien, Satsinger, Sally, Steele, Witten, sampai ke Zwas. Berikut referensi yang terpakai pada pertemuan kali ini, mulai dari Abdillah, Brewster, Curtis, Hermadi, O'Brien, Satsinger, Sally, Steele, Witten, sampai ke Zwas.